Nabi SAW pernah mengumpulkan para sahabat, lalu beliau bertanya kepada mereka, bagaimana pandangan kalian wahai para sahabatku, ketika tiba nanti suatu masa di mana pada masa itu laki-laki dewasanya orang Islam sudah kehilangan semangat jihad, kehilangan semangat juang. Para kaum wanitanya sudah melakukan tindakan asusila, sementara anak-anak remajanya berbuat kefasikan. Bagaimana pandangan kalian ketika tiba masa yang seperti itu? Para sahabat kaget, karena mereka sama sekali tidak pernah menyangka umat Islam akan mengalami kondisi yang separah itu. Maka bukannya menjawab pertanyaan Rasul, mereka malah balik bertanya, fahal sayakunu dzalika ya Rasulullah, apa benar masa yang Anda sampaikan itu akan terjadi? Maka Nabi kemudian menegaskan, wallahi innahu lakain bal asyaddu minhu sayakunu, demi Allah pasti itu akan terjadi, bahkan ada yang lebih parah, ada yang lebih buruk yang akan terjadi. Sahabat kembali bertanya, apalagi yang lebih parah ya Rasulullah dibandingkan dengan kemungkaran yang sudah merajalela itu? Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya, bagaimana pandangan kalian ketika tiba masa yang saya sampaikan itu, kalian kaum muslimin terutama para alim ulamanya diam membiarkan kemungkaran itu dan tidak mengubahnya? Sahabat kembali bertanya, fahal sayakunu dzalika ya Rasulullah, apa benar masa yang seperti itu akan terjadi ketika para alim ulama bahkan semua kaum muslimin diam memandang menyaksikan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita? Rasulullah SAW kembali menegaskan, wallahi innahu lakain bal asaddu minhu sayakunu, demi Allah pasti itu akan terjadi, bahkan ada yang lebih parah yang akan terjadi. Apalagi ya Rasulullah yang lebih parah yang akan terjadi dibandingkan diamnya para alim ulama, diamnya kaum muslimin menyaksikan kemungkaran? Nabi kemudian bertanya, bagaimana pandangan kalian ketika tiba suatu masa di mana pada masa itu justru kemungkaran yang dianggap sebagai suatu kebaikan? Sahabat kembali bertanya, apa benar itu akan terjadi ya Rasulullah? Sekali lagi Nabi menegaskan, demi Allah pasti itu akan terjadi, bahkan ada yang lebih parah daripada itu semua. Dan ini yang paling parah, yaitu justru ketika kita kaum muslimin mengajak orang lain kepada kemungkaran. Jadi kemungkaran itu parah, tapi membiarkannya lebih parah. Tapi menganggap kemungkaran itu sebagai suatu kebaikan lebih parah lagi. Dan yang lebih parah daripada semuanya, ketika kita mengajak orang lain kepada kemungkaran tersebut. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar yang terjadi di atas muka bumi ini dibandingkan tidak ditegakkannya syariah Islamiyah. Dan menegakkan syariat Islam tidak boleh secara parsial, tidak boleh sepenggal-penggal, tidak boleh sepotong-sepotong. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 28 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kaffah, secara totalitas, secara keseluruhan. Dan untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, secara keseluruhan, tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa adanya institusi yang menaunginya. Dan itulah yang dinamakan dengan institusi khilafah. Maka berdasarkan kaidah usul yang tentu para alim ulama sekalian lebih memahami daripada saya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya sesuatu yang lain, maka dia juga ikut menjadi wajib. Ketika syariat Islam wajib untuk diterapkan dan tidak bisa diterapkan secara sempurna tanpa adanya khilafah, maka menegakkan khilafah adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita semua.